Halo, gue Indra dan ini cerita Indra. Sekarang balik lagi ngomongin tentang akuarium. Eh, Kemarin kan udah kita bahas sempat untuk bersih-bersih akuarium itu kayak gimana kan. Nah sekarang pengen bahas spesial mengenai water change. Nah sebenarnya water change itu perlu dilakukan apa enggak sih? Ini debatable nih. Itu banyak yang melakukan secara rutin, ada juga yang enggak. Tapi sebenarnya kalau dilihat nih, kenapa enggak melakukan? Karena sistem filternya tuh udah bagus banget, gitu kan. Sound filter ada karbon aktif, mechanical, ada protein skimmer, ada reaktor dan lain-lain. Jadi nggak perlu lagi, bukan nggak perlu lagi sih, cukup mungkin sebulan sekali water change gitu kan. Nah, gimana misal kalau yang para pemula nih, misal kayak gue juga para pemula yang sistem filtrasinya aja itu masih kacau banget lah gitu kan. Coba pakai mechanical sama sound filter sih, pakai sound filter, pakai karang doang, belum pakai protein skimmer. Nah kalau kayak gitu, orang-orang yang kayak gue, yang pemula kayak gue, itu kayaknya wajib banget deh harus water change. Nah water change-nya ini kenapa harus pakai water change? Pertama, banyak sisa makanan. Sisa makanannya ini yang dari kita ngasih tuh makanannya ikan, atau kita sempat kasih yang makanan untuk anemon juga yang bentuk serbuk atau apa. Nah itu kan bisa jadi ngendap, ada yang nggak kemakan jadinya mengendap. Nah endapannya itu atau yang itu lama-lama bisa jadi toksik tuh atau jadi racun. Nah untuk membatasi itu sebaiknya water change. Water change-nya gak ada aturannya, tapi ya nggak baku-baku banget sih, ya 10-20% tiap minggu rutin ganti gitu. Nah water change-nya pakai apa gitu kan, sempet bahas. Ini kan kita memelihara akuarium air laut. Kalau akuarium air laut boleh nggak sih kita langsung, misal kalau orang-orang yang tinggal di pesisir pantai, misal tinggal di Ancol, tinggal langsung ambil dari laut Teluk Jakarta? Enggak sih, boleh pakai air laut tapi bukan ke daerah-daerah yang pesisir-pesisir yang banyak penduduknya. Kenapa? Karena di situ pasti banyak polutan, kotor gitu kan. Kita perlu lakukan filtrasi ulang sendiri, di treatment lagi air lautnya biar bisa sesuai masuk ke akuarium air laut kita. Nah sebenarnya kalau kita memelihara akuarium air laut, sebenarnya kan yang kita pelihara airnya. Kalau kita ngambil airnya dari air yang sudah tercemar, kacau dong. Kasihan nanti ikannya gitu sama anemonnya, gimana dikasih mah tujuan kita buang racun gitu kan, malah nuangin racun. Bisa-bisa si ikan sama anemonnya jadi selesai deh, mati semua gitu. Nah bisa langsung pakai air lautnya, misal kalau memang dari mana ya, misal Kepulauan Seribu yang memang di daerahnya memang itu banyak biota-biota laut tuh gitu kan. Di dalamnya memang biasa orang snorkeling, dan pas lagi snorkeling itu bener ikan hiasnya tuh bener menakjubkan banget lah, cantik-cantik semua. Di situ banyak anemon-anemon, terumbu-terumbu karang yang hidup di situ. Nah kalau kayak gitu ya bisa dibilang itu air lautnya memang air laut yang bagus gitu kan. Tapi kalau ke situ ngambil dari misal dari Kepulauan Seribu gitu kan, misal atau ngambil dari Bali gitu kan, atau yang dari mana, ya effort kan itu. Nah karena itu gue jadi kepikiran gitu kan, akhirnya gimana kalau water change ganti air lautnya pakai garam sintetis yang memang sudah peruntukannya campur, terus kita treatment sih, diaduk sama air untuk jadi water change. Gue cari referensi, tanya ke beberapa river yang udah senior lah, rata-rata udah pakai itu sih, bukan ngambil air laut atau beli air laut ke toko-toko akuarium gitu. Bukannya nggak boleh, awalnya gue kayak gitu kan, tapi kayaknya gue akan jadi lebih yakin bahwa air lautnya itu memang sudah sesuai dengan peruntukannya ikan kalau gue yang ngaduk atau ngolahnya sendiri gitu.
banyak kok garam-garam sintetis yang sudah peruntukannya untuk campuran untuk ini gitu. Kemarin gue sempet main ke Java Reef gitu kan, terus di situ pas lagi dilihat, wih banyak banget nih pilihan-pilihan garamnya, terus gue tertarik. Kayaknya nggak beda jauh misal kalau gue beli air laut di toko-toko akuarium gitu kan. Oke, jadi gue coba mulai sekarang gitu. Oke. Coba kita lihat ya. Jadi ngaduk-ngaduknya air garamnya itu ke campur dengan airnya. Oh ya, airnya ini air ROI ya, reverse osmosis. Jangan pakai air keran atau apa gitu. Atau sekarang lagi musim hujan nih, harus nadangin air di ember pakai air itu, jangan sih. Sebaiknya pakai air reverse osmosis. Kenapa? Karena kandungan mineral-mineralnya di situ sudah dihilangkan semua. Itu yang gak dibutuhkan sama ikan sama biota-biota laut. Kita benar pakai itu. Oke, coba kita lihat. Ini dia garam sintetis yang gua pakai. Selain garam sintetis, siapin air galonnya dulu ya. Bukan air galon sih, air RO yang kebetulan udah gua masukin ke galon biar gampang gitu kan. Terus ember. Garam sintetisnya gue pakai Coral Pro Salt dari Red Sea. Kadar kalsium, magnesium, alkalin 3, KH-nya tinggi semua. Ini ada petunjuk pemakaiannya, gunakan air reverse osmosis sesuai dengan jumlah air garam yang diperlukan. Tambahkan dosis garam yang tepat. Nah, 1 bungkus ini pas nih untuk 1 galon air ukuran 19 liter. Terus campur dan aduk secara merata. Oke, kita coba ya, sekarang kita masukin dan kita tuang. Oke, kita masukin garamnya ke embernya sampai rata ya, itu semua. Setelah oke, kita masukin airnya. Kalau udah masuk semua nih garam sama airnya, ya aduk-aduk aja terus. Nah, untungnya nih garamnya si Red Seal ini, garam sintetisnya cepet banget loh untuk bener-bener kayak menyatu gitu sama si airnya. Kalau dihitung-hitung sih tadi waktu ngaduk-ngaduk ini nggak nyampe kali ya 5 menitan. Nggak nyampe. Cepet banget. Dan gue kira harus ngaduk lama karena kemarin sempat cari referensi dan tanya-tanya ke senior-senior river, katanya butuh waktu lama untuk ngaduk-aduk gitu kan. Bahkan ada yang pakai alat khusus gitu kan, dimasukin pompa gitu kan untuk biar sirkulasi di pompanya yang muterin ini semua kayak untuk ngaduk-aduk. Untungnya ini cepet aja sih. Oke, kita siap-siap untuk tuang ya. Karena nanti air yang dipakai untuk water chase nggak terlalu banyak, jadi kita simpen dulu ke galon. Nah, ini proses penyimpanannya sih pakai standar banget sih, kayak gini aja. Harusnya ada alat khususnya kali ya biar enak, tapi ini susah sih. Store-nya kalau gue gini aja sih, pelan-pelan masukin ke galon lagi untuk disimpan. Nah, sempat baca referensi beberapa, katanya bisa tahan sampai 3 mingguan sih, kadarnya nggak terlalu drop jauh. Ya, habis ini kita coba langsung water change ya, kita isi tukar-tukar airnya di akuarium. Udah tadi sedot airnya udah dilakukan, sekarang tinggal isi aja beberapa, nggak banyak sih, isi cuma 3 gayung. Tadi udah diambil gitu kan, pas lagi water change biasa matiin pompa sama lampunya dulu. Ya pelan-pelan masukin lagi kayak gitu biar nyaman. Jadi paling enggak akuariumnya jadi lebih bersih ya. Misal kalau ada polutannya udah ada yang keambil sedikit-sedikit, paling enggak 20% air kotornya udah
kebuang. Ya, setelah beberapa jam water change, ini hasilnya sih. Kembali bening dikit, tapi ini masih banyak yang kelihatan, kayak masih yang terbang-terbang, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, ya mudah-mudahan nanti cepet bersih lagi dan bikin sehat semuanya. Oh iya, di situ satu ada piring anemon yang kayaknya udah mati. Ya mudah-mudahan aja abis ini bisa sehat-sehat semuanya lah yang anemon-anemonnya. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton sampai habis. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, komen. Kalau ada yang pengen tema untuk dibahas, oke boleh taruh di komen ya. Nanti gue coba bahas. Oke, dadah. Bye-bye.